Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Merianti dengan MK.09 akan mengajak Anda semua untuk melihat fenomena yang sedang terjadi. Fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena kehilangan rasa mempunyai seorang ayah atau figur ayah yang sering kita sebut sebagai fenomena fatherless. Fenomena fatherless ini dikatakan bahwa menurut data dari UNICEF, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa mempunyai figur seorang ayah. Selain itu, sekitar 2 juta anak usia dini hanya tinggal bersama ibu. Kemudian ditinjau data dari BPS menyatakan bahwa sekitar 583 kasus perceraian di Indonesia semakin marak terjadi. Dan juga tingginya budaya patriarki, gender di Indonesia masih sangat tinggi hingga menempati posisi ketiga. Hal ini jelas sangat merongrong ketahanan keluarga di Indonesia dan ketahanan nasional. Salah satu solusi yang dapat mencegah dari fenomena fatherless ini yaitu Islamic Family Therapy. Hal inilah yang menggugah hati penulis yang akhirnya menuliskan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Islamic Family Therapy, Harapan di Tengah Fenomena Fatherless. Fenomena fatherless ini sebetulnya sudah ada solusi yang dijelaskan dalam Al-Quran, terkhusus pada surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang berarti, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat 13. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirannya bahwa di sini Luqman sedang mendidik seorang anak yang bernama Lukas. Kemudian dalam pandangan tafsir Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ayat tersebut menekankan pada pentingnya kasih sayang dalam mendidik. Kata yang izzuhu berasal dari kata wa'za yang berarti nasihat dengan cara yang menyentuh hati, bukan membentak. Sedangkan kata bunaya menunjukkan kasih sayang dan kemungilan seperti seorang anak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa didikan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Oleh karena itu, di sini saya menawarkan langkah aplikatif yang bisa diterapkan dalam pola berkeluarga dan untuk menjaga ketahanan keluarga. Di sini saya menerapkan 3 pola, yaitu yang pertama, mau'idzah hasanah. Mau'idzah hasanah merupakan pengajaran yang positif yang disampaikan melalui kata-kata dan perilaku yang santun, tenang, dan menghasilkan kedamaian. Kualitas penyampaian materi memang berpengaruh pada pemahaman seorang murid. Karena itulah, seorang ayah yang menjadi pemimpin keluarga harus membudidayakan mau'idzah hasanah dalam proses mendidik anak-anaknya. Penerapan mau'idzah hasanah dalam keluarga dapat dilakukan melalui dengan dialog seperti dialog terbuka, membuka ruang komunikasi yang aman dan nyaman bagi seorang anak atau bagi seorang anggota keluarga. Dengan menerapkan pola ini, anggota keluarga akan belajar untuk saling menghormati, mendengarkan, dan berbicara dengan kata-kata yang lembut serta penuh kasih sayang. Kedua, ada pola uswah hasanah. Selain membangun komunikasi yang baik kepada anak, sangat penting untuk menekankan pentingnya menjadi teladan yang baik dalam keluarga. Adapun penerapan dalam pola asuh hasanah ini, sebagai contoh, anggota keluarga akan belajar untuk menjadi teladan yang baik satu sama lain, khususnya dalam peran sebagai seorang ayah.
Dengan adanya teladan yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan pola pikir dan perilaku yang positif, sehingga mencegah terjadinya fenomena fatherless. Sedangkan yang ketiga, warisah hasanah. Kontribusi Al-Quran pada fenomena fatherless dapat dengan menitik beratkan pentingnya perencanaan warisan yang adil dalam keluarga. Al-Quran telah menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan sebagai yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-7. Adapun dalam warisah hasanah ini dapat diterapkan dengan memberikan pendidikan agama dan moral yang baik kepada anak-anak, dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dan akhlak yang mulia sejak dini. Mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh, selanjutnya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Sebagai penutup, kita sadar bahwa ternyata di Indonesia fenomena fatherless ini masih maraknya terjadi. Fenomena fatherless ini terjadi karena masih banyak yang belum memahami bagaimana menjadi sebaik-baiknya seorang ayah. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri terdapat solusi yang Allah berikan, yaitu dengan 3 pola tadi, yang seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita semua untuk sadar mulai dari diri kita masing-masing dan bisa berdedikasi atau mengedukasi anggota keluarga kita masing-masing. Dengan kalimat penutup saya yaitu, seorang ayah bukan hanya memberikan nafkah, tetapi juga memberikan cinta, dukungan, dan bimbingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.